Baik, di minggu ini ya, untuk CSM kita bicara mengenai sequencing ya, sequence di proyek konstruksi ya. Nah, ini sebenarnya tidak banyak ya, karena ini sebenarnya terkait dengan time management ya, construction time management. Sequencing itu berperan penting ya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ya. Sequencing dengan melakukan sequence pekerjaan ya, tentu kita akan mendukung efisiensi ya, efisiensi produktivitas pekerja juga ya. Jadi memang sangat berguna lah untuk bagi kontraktor ya untuk dapat memperoleh profit ya, keuntungan. Nah, sequencing ini juga bisa memperpendek schedule pelaksanaan pekerjaan ya kalau memang dibuat dengan tepat ya. Secara umum ada dua jenis sequencing, ya. Ada yang disebut dengan activity sequencing dan ada yang disebut dengan thread sequencing. Kalau activity sequencing ya berarti kita ya melakukan sequence aktivitas pekerjaan, ya. Aktivitas pekerjaan itu kan dari satu proyek itu kan banyak ya. Kalau kalian buat time schedule itu kan, ya, eh, apa namanya, either dengan MS Project, Primavera atau apapun gitu ya. Kan time manajemennya terlihat ya dari aktivitas pekerjaannya ya. Mulai dari misalnya gedung, kayak gedung itu mulai dari pekerjaan apa dulu? Oh, pekerjaan pematangan lahan dulu, dan pembersihan lahan ya, kemudian galian timbunan ya, kemudian baru substructure-nya, ya kan? Substructure-nya apa lagi? Yang pertama, oh, dibuatlah eh, apa lin konkritnya dulu ya, kemudian baru ada fondasi. Nah, fondasi ini pun terbagi menjadi pecah lagi kan ya, ada sequence-nya, ada buat bekising untuk fondasinya, ada pembersihannya, baru ada cornya gitu kan ya. Kemudian dari fondasi itu ada tie beam-nya, ada slab on grade-nya ya. Kemudian baru nanti masalah upper structure. Upper structure ini dimulai dari lantai satu dulu kan, itu satu. Nah, lantai satu ini pun ada apa nih? Ada kolomnya, ada wall-nya, ada baru nanti plat lantai atasnya gitu ya. Demikian seterusnya ya, berurutan. Itu kan urutan, sequence ya, ada sequence pekerjaannya gitu ya. Nah, ini perlu dibuat dengan eh, sebaik mungkin ya, dengan mempertimbangkan produktivitas pekerjanya, jumlah pekerjanya ya, metode kerjanya ya. Itu ialah yang baru kalian bisa menyusun activity sequencing. Yang kedua adalah yang disebut dengan thread sequencing. Artinya apa? Nah, ini adalah terkait dengan bagaimana kita terkait dengan itulah kontraktor ini mengatur, mengelola ya, mengurutkan kapan nih kita eh, perlu subkontraktor A masuk, subkontraktor B masuk gitu kan ya, subkontraktor C masuk, supplier A masuk gitu ya. Nah, ini adalah thread sequencing ya. Jadi ini kita melakukan sequence tapi bukan untuk activity-nya ya, bukan untuk aktivitas pekerjaan, tapi eh, sequence untuk pihak-pihak lain yang terlibat ya, termasuk kontraktor dan supplier ya. Kenapa? Karena proyek itu melibatkan banyak pihak. Kontraktor utama juga dibantu oleh banyak pihak ya, ada suppliernya ya, supplier ready mix, supplier rental ya, rental doka ya untuk logistik dan sebagainya ya, rental scaffolding, rental alat ya. Kemudian ada subkontraktor juga sama, dia butuh subkontraktor apa namanya, kontraktor tanah ya, kontraktor apa lagi gitu ya, kan harus di sequence, diatur juga ya, sequence-nya kapan nih mereka bisa masuk gitu ya. Nah, ini memang tadi ya terkait dengan construction method-nya. Pembahasan yang kedua adalah terkait dengan submittal ya, pengiriman dokumen-dokumen ya. Nah, ini beberapa item pekerjaan ya itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama ya, durasi waktu yang lebih lama untuk fabrikasinya maupun pengirimannya. Ini terutama untuk barang-barang import ya, material import. Misalnya lift ya. Tuh
harus import dari mana. Memang speknya dari developernya mintanya harus ini gitu kan ya. Jadi bisa jadi butuh waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan gitu ya. Sehingga aspek waktu itu kita perlu perhatikan ya untuk mendapatkan approval dari submittalnya ini ya. Dokumen-dokumen yang kita submit ini ya untuk kita order, untuk kita minta pengirimannya ya. Jadi timely submission is imperative ya. Nah, activity sequencing ini juga berperan penting ya untuk mengidentifikasi mana sih item-item yang kita perlukan ya. Tadi misalnya lift. Lift ini kan kita butuhkan sebelum misalnya sebelum setelah pekerjaan strukturnya jadi ya, pekerjaan elektrikalnya sudah jadi, tapi belum pekerjaan finishingnya ya. Nah, ini gimana nih? Ini harus tahu nih ya, dibaca nih di time schedule-nya tadi ya. Lihat sequencing dari aktivitasnya seperti apa gitu ya. Kapan nih kita harus mulai mengirimkan dokumen order gitu ya. Supaya nanti sampai di proyek itu tepat waktu. Sama seperti eskalator juga sama ya. Itu kan harus ada jangka waktunya lah untuk kita memesannya gitu ya. Maupun item-item lain ya. Sama prinsipnya ya. Terkait dengan sequence ya. What are the sequence for concrete wall ya. Kolom ya. Kemudian ini akan berbeda nih ya antara kalau kita bangun kolom ya elemen-elemen vertikal dengan elemen-elemen horizontal plat lantai ya. Kalau misalnya kolom apa dulu yang dibuat di lapangan? Kalau untuk pekerjaan satu kolom kita kan ada besi, bekisting, cor ya. Cor pasti terakhir. Nah, kalau kolom kita buat kolom apa yang dulu dikerjakan di lapangan? Pastinya pembesian dulu kan? Pembesian dulu kita pasang baru kita taruh atau buat bakistingnya, kemudian baru cor. Tapi kalau untuk kita mau ngerjain pelat lantai, ya, apa dulu yang dikerjakan? Pasti bakistingnya dulu, bakisting pelatnya dulu, ya, baru ditaruh besinya, baru dicor, ya. Jadi akan berbeda ya, tergantung elemennya apa juga, gitu ya. Itu sekuensinya akan berbeda. Nah, ini contoh aja ya, contoh sequence ya, time schedule. Kalau ini dibuat secara lebih ringkas ya, karena per item ininya aja ya, tidak per elemennya gitu ya, per lantai gitu ya. Next, economies of scale ya. Ada keuntungan ya, ada profit apabila kita memesan atau mau melakukan produksi ya dalam jumlah yang banyak ya. Mengapa? Karena ada faktor efisiensi di situ gitu ya. Dan inilah yang disebut dengan economies of scale ya. Kita memesan saja komponen, kita memesan dalam jumlah banyak itu akan lebih murah ya harganya jatuhnya per unit cost-nya gitu ya. Nah ini ya sama lah seperti kalau kalian beli beli barang, beli satuan eceran dengan beli eh, apa namanya lusinan ya atau beli lebih banyak itu akan lebih murah harga yang lusinan gitu kan ya dibandingkan harga ecerannya ya. Di kita ini juga ada pertimbangan misalnya overall labor cost-nya ya ataupun number of components yang terinstall dipasang di lapangan antara bricks ya dengan light bricks bata ringan ya itu mana yang ekonomis of scale-nya lebih baik. Nah, itu adalah bata ringan. Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasan? Kita punya proyek yang disuruh milih pakai bata merah atau bata ringan terlepas dari speknya ya tapi secara ekonomis of scale mana yang lebih menguntungkan? Hah? Bata ringan, Mbak. Kenapa?
Karena luas penampangnya lebih lebar, jadi bisa lebih menggunakan lebih dikit, Pak. Ya, lebih dikit dan lebih cepat kan jadinya ya, masangnya ya. Nah, itulah economies of scale, ya. Kontraktor ya, kalau menurut tentu bisa kita mengusulkan ya value engineering ya, perubahan ya di spek ya. Perubahan ini juga terkait bisa perubahan metodenya, perubahan activity duration-nya, perubahan untuk terkait dengan labor efisiensinya ya, perubahan cost-nya ya. Jadi tidak melulu hanya perubahan terkait dengan spek spek mutunya gitu ya. Next itu adalah kita masih terkait dengan sequencing juga ya, ataupun aspek waktu di lapangan ya. Ini adalah kita harus menghindari yang namanya congestion di lapangan ya, padatan tuh di lapangan. Mengapa penting? Karena ya itu untuk memaksimalkan efisiensi pekerjaan di lapangan. Congestion itu sendiri terjadi karena apa? Ya karena banyak orang yang bekerja di satu waktu yang sama gitu kan ya. Padahal ya lapangan konstruksi ya, lahan konstruksi ya, space-nya itu ya itu doang, terbatas gitu ya. Jadi ketika ada multiple trades ya, kemudian terjadi stacking of subcontractors itu di lapangan, tentu akan mempengaruhi produktivitas pekerja untuk melakukan bekerja di lapangan. Belum kalau misalnya sampai terjadi rebutan, saya duluan kerja ini, saya duluan kerja ini. Nah, itu jadi dispute, konflik di lapangan gitu ya. Nah, makanya tadi penting ada yang disebut dengan trade sequencing tadi. Kemudian penyebab lain congestion ya, poor scheduling ya. Kita membuat schedule-nya tidak baik ya, sehingga menghasilkan ada activity sequencing yang padat pada saat itu ya, ada periode yang padat sekali ya, ada yang tidak gitu ya. Poor housekeeping ya, housekeepingnya jelek nih, berantakan di seluruh area di lapangan ya yang akan dikerjakan ya. Nah ini juga mempengaruhi ya, karena dengan ada material-material ataupun sisa-sisa bahan yang berantakan ya, itu kan menjadi susah bekerja gitu ya. Luas area kita untuk bekerja menjadi berkurang sehingga timbul kepadatan di area-area yang bisa manusia bekerja di situ. Kemudian poor material management practice ya. Nah, masalah praktek pengelolaan material juga jelek ya, buruk ya di lapangan ya. Yang kemarin kita sudah bahas ya, material manajemennya itu apa-apa aja itu tidak diterapkan gitu ya. Kemudian poor sequencing ya tadi ya. Next, managing critical path activities ya. Sequencing itu kan dapat mengurangi jumlah aktivitas di critical path ya. Jadi dia bisa memperpendek sebenarnya schedule proyek. Tapi sequencing ini jarang dilakukan ya karena mungkin pemahamannya yang kurang ya, ataupun ya kita cenderung sesuai dengan schedule aja gitu kan ya. Padahal seharusnya bisa ya dilakukan sequencing ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan profit yang lebih baik ataupun untuk mengantisipasi adanya keterlambatan akibat kelalaian oleh kontraktor itu sendiri ya. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan critical path activities atau critical path? Sudah ambil kan ya time management? Critical path itu apa? Ayo. Hah? Critical path apa? Masa nggak tahu? Coba Naomi deh. Oh, kita belum ngambil kelas time management. Emang kapan kalian dapat? Seharusnya kan semester ini, tapi gara-gara perubahan kurikulum adanya di Semester depan ya? Iya. Oke. Critical path activities. Tapi pernah dengar nggak?
Pernah tahu nggak atau pernah dengar nggak? Masa nggak pernah dijelasin sebelumnya di yang lain? Belum ya? Critical path activities itu adalah rangkaian aktivitas pekerjaan yang paling lama dari awal sampai akhirnya, ya. Sehingga critical path activities itu ya adalah keseluruhan durasi proyek pekerjaan yang mana apabila terjadi keterlambatan di satu aktivitasnya, salah satu aktivitasnya, ini kan sequence ya sebenarnya. Di salah satu aktivitasnya itu akan mempengaruhi penyelesaian proyeknya secara keseluruhan, gitu ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan critical path activities yang umumnya di dalam master schedule itu ditandai dengan warna merah, gitu ya. Itu critical path activities-nya. Ini diagram juga biasanya akan muncul ya warna merah, gitu ya. Karena apa? Karena kan pekerjaan konstruksi itu banyak aktivitasnya ya, banyak aktivitas pekerjaannya, gitu ya. Ada aktivitas yang sebenarnya itu tidak terkait langsung dengan critical path activities, non critical path activities ya, sehingga itu keterlambatan di aktivitas itu di proyek ya, di pelaksananya tidak mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, gitu loh, berkeseluruhan ya. Nah, jadi ini adalah adanya kausal lah, hubungan eh, sebab akibat ya dari awal sampai akhir, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya non critical path activities ya masih memungkinkan keterlambatan, masih memungkinkan untuk di delay ya, ditunda, gitu kan ya. Tapi kalau critical path activities ya, kalau penundaan terhadap aktivitas di critical path ya, di jalur kritis ya tentu akan mengakibatkan penundaan atau keterlambatan proyek ya secara keseluruhannya. Nah, ini contohnya ya, ketika part activities when ground slab are scheduled early, seperti ini, gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya berubah ya, bisa aja berubah ya, sehingga itu ground slab ini tidak lagi berada di jalur kritis, gitu ya. Ada yang menjadi jalur kritisnya, ada yang menjadi lebih urgent ya, sebagai penentu durasi proyek secara keseluruhannya. Next, shortening project schedules tadi ya, karena time is money ya. Ada beberapa cara untuk memperpendek ya schedule ya, melakukan efisiensi di aspek waktu ini. Yang pertama dengan cara sequencing yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian melakukan pekerjaan secara berbarengan ya, concurrently ya. Nah, ini juga bisa ya, kan ada tuh pekerjaan misalnya bisa dilakukan secara berbarengan, gitu ya. Ataupun dengan memperbanyak tim pekerja ya untuk bekerja di lapangan. Ya. Nah, tapi ya tentu ini memperpendek waktu pekerjaan ya itu bisa dilakukan dengan ada beberapa pertimbangan ya. Early completion ya. Ini mungkin karena misalnya ada instruksi dari pemilik proyek untuk mempercepat. Harusnya proyeknya itu 1 tahun, tapi oleh pemilik proyek diminta 10 bulan deh, karena saya mau ngejar untuk bulan 11 ini harus ada acara Miss Universe di Bali, misalnya kan ya, atau apa gitu kan yang mau digunakan. Nah, berarti kan ada percepatan dari 12 bulan harusnya menjadi 10 bulan. Nah, berarti kontraktor harus melakukan sequencing, harus melakukan concurrent work ya, kemudian harus memperbanyak alat, sumber daya ya. Nah, itu kan butuh duit, gitu ya. Dan ada biaya yang ditimbulkan yang kemudian menjadi hak bagi kontraktor untuk melakukan klaim ya, klaim percepatan pekerjaan namanya ya. Tapi kalau misalnya tidak ada instruksi ya, ya memang seperti itulah ya, durasinya 1 tahun ya, memang tidak ada instruksi. Percepatan pekerjaan ini dilakukan karena memang di awal-awal ini kontraktor ada kelalaian atau keterlambatan yang telah disebabkan oleh kontraktor, sehingga kemudian kontraktor harus melakukan percepatan, upaya-upaya percepatan guna bisa menyelesaikan proyek tepat waktu, gitu ya. Kalau misalnya tidak tepat waktu dia selesaikan ya 1 tahun ya, ya dia akan dikenakan denda, gitu ya.
Jadi daripada dikenakan denda, ya dia akan melakukan upaya percepatan gitu ya. Next, terkait dengan enclosing and sealing ya. Jadi ini memang digunakan untuk mengenclose lah, menutupi proyek secara temporary ya. Nah, bisa dengan apa ya? Ya tentu untuk kenapa kita lakukan ya? Kita lakukan untuk membuat temperatur yang lebih nyaman ya bagi pekerja sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Ini ada penelitiannya terkait hal ini juga memang ya. Kemudian prevent water intrusion ya, masuk hujan ya. Nah, ini kalau kena misalnya terutama bangunannya itu ada kayunya atau apanya gitu ya, jadi bisa lembab ya. Nah, juga timbul jamur dan lain sebagainya. Mengurangi callback time ya, dan tidak perlu lagi ada temporary, kita buatkan temporary facilities ya untuk menaruh barang-barang ya ataupun alat-alat karena bisa ditaruh di dalam strukturnya ya bangunannya. Tapi dengan catatan sudah di-enclose ya, sudah ditutup. Mungkin dengan temporary enclosing dan sealing tadi ya. Bisa dengan safety net ya, bisa dengan kalau yang kemarin kalian lihat fotonya itu dengan terpal ya atau apapun gitu ya. Ya, ini adalah contoh animasi ya, animasi pekerjaan konstruksi ya, mulai dari bawah dia kan, dari pematangan lahan, pondasi ya, yang pancang pondasi sampai ke atas. Nah, kalian harus paham ini ya, paham bagaimana sih sekuensi pekerjaan ya dari sebuah proyek ya. Nah, ini kaitannya apa? Karena kalian tadi ya, kalian akan bekerja di lapangan. Kalau kalian tidak paham itu bagaimana sekuensinya, ya, tidak paham itu metodenya apa, ya, untuk memahami sequence ya kalian harus paham dulu metodenya seperti apa gitu kan. Nah, ini akan sulit ya ketika kalian harus mengambil keputusan ya, misalnya kapan nih harus order material ya, kapan nih harus order apa, harus mendatangkan pekerja dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk active learning-nya ya, ini kalian diminta untuk membuat work sequence pekerjaan ya. Tidak harus dalam bentuk time schedule tadi ya, tapi sekuensnya dulu yang harus kalian paham ya. Oh, harus ngerjain pondasinya dulu, harus ngerjain dari pondasi, nanti harus ngerjain struktur atas. Struktur atasnya ini apa aja dulu gitu ya, kolom, wall, balok ya, baru plat. Nah, itu adalah sequence ya. Nah, ini kalian harus paham. Di sini saya berikan 3 jenis proyek ya. Yang pertama itu cable stayed bridge construction ya. Kemudian yang kedua itu road construction, jalan ya. Yang ketiga itu high rise building ya, 15 lantai misalnya. Nah, kalian diminta untuk mengetahui sekuensi pekerjaan itu. Silakan kalian kerjakan ya sendiri ya. Baca banyak kok ininya ya. Tapi kalian harus tahu ya, pahami
Sekuensnya, oh ini maksudnya dari sini, 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 gitu ya. Sequence secara urutan, ya. Oke, ada yang mau kalian tambahkan mungkin atau tanyakan?